Ketika saya jadi imam sholat di kota Padang, saya sir zikirnya Ustaz. Namun ketika di kampung saya, zikir dengan jahar Ustaz. Ketika saya bertanya sama Ustaz, zikir jahar dilarang oleh Allah. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana bisa dilarang? Oh, hadisnya sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas berkata, "Kunna la na'rifu in qada'a as-shalah illa bi sautin takbir." Kami tidak mendengar suara-suara itu pasca salat, kapan berakhir salat, kecuali zikir-zikir yang orang setelah salat, takbirnya kedengaran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dari subhanallah. Hadis Muslim nomor hadis 571. Setelah selesai subhanallah, hamdalillah, Allahu akbar. Ini kedengaran Allahu akbar, Allahu akbar. Oh, udah selesai ini. Udah selesai ini. Ya. Setelah itu ada yang sir. Pertanyaannya kapan? Sir kapan jahar? Ilmu itu yang penting. Jangan sampai kita hukumi ini salah, ini bid'ah, tapi kita nggak tahu kaidahnya. Nah, mari saya ajarkan pertama kali gini. Awal mula ajaran Nabi zikir itu dengan jahar. Awal mulanya. Hadis Muslim nomor hadis 571. Hadis Muslim nomor hadis 573. Ketika Nabi selesai salat, Nabi menghadap kemudian ke jamaahnya. Kadang miring setengah, kadang miring lurus, kadang tidak menghadap. Lalu beliau mengatakan, ya, perhatikan, subhanallah, subhanallah, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram. Kenapa itu kedengaran oleh sahabat? Karena Nabi bimbing dengan keras awalnya. Astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wa la syarika lah, wal mulku lahu wa ala kulli syai'in qadir. Bahkan ada yang setelah itu mengatakan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kedengaran oleh Nabi. Bahkan ada yang mengatakan Allahumma ya Allah innaka antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahumma ighfirli, kedengaran oleh Nabi. Sampai apa respon Nabi? Nabi tidak pernah mengatakan bid'ah. Tidak. Yang Nabi katakan, ara'ait laqad du'ita bi asma'illahil a'zam, idza du'iya biha ajab wa idza su'ila biha ata. Kata Nabi, tahu dari mana bahasa itu? Cara begitu, engkau baru meminta kepada Allah dengan namanya yang paling agung. Jika diminta dikabulkan, jika dimohonkan langsung diberikan. Tapi setelah itu, setelah paham, dibimbing, paham astagfirullah, paham Allahumma antas salam, paham kemudian dengan kalimat thayyibah, paham dengan doa, masing-masing berdoa. Karena doa itu biasanya hajat masing-masing. Maka berdoa dengan sir, minta, 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 minta. Ada orang minta keras, ya Allah, ya Allah, ya Allah, turun ayat, engkau berdoa kepada Tuhan yang bukan tuli. Minta aja dengan baik. Turun Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kalau mau minta sama Tuhan, minta yang khusyuk, enggak perlu kencang-kencang begitu. Kencang itu tak beraturan, minta mengganggu pada yang lain. Turun ayat tadi, minta dengan khusyuk, engkau lirih pun dikabulkan. Engkau minta pada Tuhan yang pendengar, as-sami', bukan Tuhan yang tuli. Jadi yang dimaksud ajaran tadi jahar itu bimbingan kepada orang-orang yang baru mengenal zikir, atau orang-orang yang baru belajar, atau yang dibimbing. Silakan bimbing. Karena ada kelompok orang awam kalau nggak dibimbing nggak zikir. Pergilah ke kampung-kampung, datang ke daerah-daerah Jawa, sebagian kampung kalau nggak dibimbing itu pergi semua. Nggak berzikir, maka dibimbinglah di situ. Kalau sudah advance dan naik, sudah kelas, sudah paham, cukup sir saja. Silakan sir masing-masing. Paham ya? Hadisnya adalah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW fi kulli dhuburis salat, dengan makna setiap selesai menunaikan salat, maka beliau mulai berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kalimatnya, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pertama, istighfar. Istighfar, mohon ampunan dari dosa. Setelah itu beliau mengatakan, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalimat Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sudah ya, saya beri contoh sebentar. Ini tercantum di hadis Ibnu Majah, hadis 556, termasuk di Sahih Muslim dan turunan-turunan yang lain. Kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah lahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di istighfar, Allahumma antas salam, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Kemudian meneruskan zikirnya dengan mengucapkan kalimat-kalimat tasbih, tahmid dan takbir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya, 33, 33, 33.
Nanti di Al-Bukhari disebutkan, kadang cukupkan 9, kadang cukupkan 10, kadang cukupkan 20, kadang cukupkan 25, tapi seringnya 33, 33, 33. Beliau berdiri. Selanjutnya di Abu Dawud nomor hadis 1508, 1508. Beliau membacakan ayat kursi, Quran surah kedua, ayat 255, posisi paling kiri di pertengahan agak sedikit ke bawah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Beliau bacakan ayat kursi dan 3 surah terakhir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah itu apa lagi? Kalau kita sambung lagi, setelah selesai semua bacaan-bacaan ini, masuk kemudian ke doa dan gerakan. Kadang beliau berdoa mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau dipandang cukup, kemudian langsung beliau tunaikan salat. Jika ada rawatib, jika salat mutlak. Baik ya? Di antara salat rawatibnya ada di At-Tirmidzi nomor hadis 414 dari Ummu Habibah. Per hadis 414. Ini yang disebut dengan rawatib itu, 12 rakaat. Lihat urutannya. Pasca salat ada zikir. Ini peluang zikir di Quran. Ternyata digabungkan oleh Rasulullah SAW semua jenis zikir itu, tapi dalam urutan yang tertib. Ini urutannya. Mulai dengan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, kan? Kemudian untuk teruskan, ya Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian teruskan lagi dengan la ilaha illallah wa la syarika lahu, wal mulku lahu wa ala kulli syai'in qadir. Dan teruskan lagi dengan bacakan ayat kursi dan Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas. Bahkan kemudian antum tutup dengan doa yang antum tidak memohonkan, yang tidak dimohonkan dalam salat. Setelah itu antum bisa tunaikan salat jika ada kesempatan salat sunnah yang dimaksudkan. Zikirnya jahar apa sir? Ditanyakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia. Ya Syekh Ibnu Utsaimin, na'am. Nabi selesai salat zikirnya jahar apa sir? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, jahar. Loh, Nabi itu zikirnya jahar? Ya, bukan sir, bukan. Mana dalilnya? Hadis riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mendengar dari luar masjid Nabi bertakbir. Kanal jahru bidzikri fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir jahar sudah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tahu salat sudah selesai karena kami mendengar suara takbir dari luar masjid, bukan dari dalam masjid. Abdullah bin Abbas di luar masjid dan dia mendengar suara takbir, padahal waktu itu mikrofon belum ada. Ini tentang masalah zikir. Yang mau zikir jahar silakan, yang mau zikir sir silakan. Adapun masalah berdoa bersama bukan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tapi sudah ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berdoa, ya Allah selamatkan kami dari Bani Israel, ya Allah selamatkan kami dari Fir'aun, ya Allah selamatkan kami di Laut Merah, ya Allah. Lalu kemudian apa kata Allah? Qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua dikabulkan Allah, doa kalian berdua dikabulkan Allah. Apa maksudnya? Yang berdoa Nabi Musa, yang mengaminkan Nabi Harun. Dalil pertama. Dalil kedua, Jibril berdoa, Nabi yang mengaminkan. Dan liman, mimbar Nabi, mimbar sunnah. 3. Ini mimbar sunnah. 1, 2, 3. Nabi naik ke atas mimbar, Nabi naik ke atas mimbar, Nabi naik ke atas mimbar. Ketika Nabi naik ke mimbar pertama, lantai pertama, Nabi mengatakan amin. Naik ke lantai kedua, amin. Naik lantai ketiga, amin. Sahabat bingung, apa nih amin, amin, amin. Lalu sahabat bertanya, apa yang kau ucapkan tadi amin ya Rasulullah? Ketika aku naik ke lantai yang pertama, Jibril berkata, dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang yang ketemu dengan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Amin. 2, dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka orang yang hidup dengan kedua orang tuanya tapi dosanya tidak diampunkan Allah karena dia tidak berbakti kepada Allah. Apa kata Nabi? Amin. Dan liman dzukirta walam yusalli alaika. Celaka orang yang ketika namamu disebut tapi dia tidak berselawat kepadamu. Maka Nabi mengatakan amin. Ini dalil bahwa boleh diaminkan doa. Nabi mengaminkan doa Jibril alaihissalam, Harun mengaminkan doa Musa, Nabi mengaminkan doa Jibril, Nabi mengaminkan doa sahabat. Amin kata Nabi. Ketika sahabat yang lain baca, ya Rasulullah kenapa engkau tidak aminkan doaku? Sabaqaka, doamu sudah didahului oleh saudaramu. Maka mengaminkan doa adalah syariat. Dalil yang keempat,
majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain, illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Berkumpul sekelompok orang, berdoa satu orang, yang lain mengaminkan, illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Dalil kelima, al-mu'ammin, ad-da'i wal mu'ammin fil ajri sawa. Ad-da'i yang berdoa, wal mu'ammin orang yang mengaminkan, syarikan, berkongsi, fil ajri sawa, balasannya sama. Yang berdoa sama, yang mengaminkan sama, maka aminkan doa saudaramu.